Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita memulai pelajaran baru dalam kitab Nahwu sekaligus melanjutkan silsilah Nahwu kitab ketiga dengan membaca Mutammimatu al-Ajurrumiyah fi ilmil Arabiyyah, penyempurnanya Jurumiyah. Jadi ini penyempurnanya. Di dalamnya semua ada matan Jurumiyah yang kita bahas sebelumnya. Sudah 2 kali, matan syarah. Ini mutammimahnya, penyempurna. Mutammimah artinya penyempurna. Al-Ajurumiyah, matan Jurumiyah sebelumnya. Fi ilmil Arabiyyah, dalam ilmu bahasa Arab. Jadi semua yang ada dalam matan Jurumiyah ada. Kemudian ditatmim, disempurnakan. Yang kurang ditambah, yang belum ada disebutkan. Paham ya? Yang kurang ditambah dan yang belum ada dimasukkan. Susunan yang tidak tepat yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum dipindah, ditempatkan di susunan yang tepat. Di sini. Ta'lif pengarang yang menulis buku ini adalah Al-Allamah Syamsuddin, itu gelarnya, lakopnya Syamsuddin. Gelarnya itu, lakopnya dalam bahasa Arab dikenal dengan lakop. Namanya adalah Muhammad, nama beliau Muhammad, Ibn Muhammad, nama bapaknya juga Muhammad, Ibn Abdurrahman bin Abdurrahman, nama kakeknya, Ar-Ru'aini, ini kampungnya, daerah asalnya, Al-Maliki, ini madhabnya. Jadi ini yang menulis adalah ulama Malikiyah. Jadi ulama madhab juga, mereka perhatian terhadap bahasa Arab. Mereka perhatian terhadap bahasa Arab. Karena ini alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Asy-Syahir bil Hattab, yang lebih terkenal dengan Al-Hattab. Jadi nanti kita katakan qala Al-Hattab karena beliau dikenal dengan Al-Hattab, tidak terkenal dengan namanya. Namanya Muhammad, gelarnya Syamsuddin, tapi beliau lebih dikenal masyhur, Asy-Syahir masyhur. Masyhurnya dengan Al-Hattab, ha bukan kha. Al-Hattab rahimahullah. Beliau ulama yang hidup di tahun 9002 sampai 9054. Berarti beliau berumur 52 tahun. 52 tahun. Ya kan? Jadi ini sudah lama sekali dari kita berarti. Ini kan 1444. Sementara beliau hidup di tahun 902, 954. Beda yang kemarin yang kita baca sebelumnya, Muhyiddin. Ya, lebih baru masanya dengan kita, baru 70 tahun yang lalu. Paham kan? Kalau ini lebih lama lagi dari kita. Berapa tahun yang lalu ini? Dari tahun wafatnya dengan tahun sekarang, penulis rahimahullah
Hmm? Hmm? Berapa? 490 tahun yang lalu. Dari masa kita ini dengan masa wafatnya. Berarti hampir 5 abad. Ya tak? 5 abad yang lalu. Karena 400, 100 kan 1 abad. Ini 90, 490. Berarti sisa sedikit lagi sudah 5 abad yang lalu dengan kita. Ini penulisnya. Ini adalah penulisnya. Buku ini buku termasuk buku ringkasan dalam bahasa Arab. Jadi ini masih ringkasan. Masih buku ringkasan. Dan hanya menyebutkan yang kuat. Tapi sudah semua bab. Sudah semua bab. Nanti di buku keempat kita akan pelajari setelah ini kotur nada, baru ada perselisihan yang disebutkan kalau memang itu adalah diperselisihkan. Tapi penulis Al-Hattab sudah isyaratkan bahwa ini ada perselisihan tapi yang kuatnya ini. Itu isyarat namanya. Nanti di buku keempat baru akan disebutkan siapa yang berselisih antara siapa dan apa yang diperselisihkan. Kita masuk di dalam mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dari Al-Hattab. Kita tidak baca lagi pendahuluan percetakan. Iya. Buka setelah maktutot. Setelah ada foto tulisan tangannya. Kan situ ada tulisan tangan. Iya. Artinya ini dicetak dari tulisan tangan. Kan orang dulu kan tulis tangan buku. Setelah tulis tangan. Sudah? Sudah buka semua? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, para penulis memulai dengan basmalah. Untuk mencontoh Al-Quran, mencontoh Nabi SAW, ya, dan mencontoh para penulis sebelumnya. Karena mereka memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, segala pujian lillah hanya milik Allah. Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Wassalat, salawat, wassalam dan salam ala sayyidina atas pimpinan kita. Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi para sahabatnya, ajma'in seluruhnya. Wa ba'du dan setelah itu, fahadihi muqaddimatun. Ini adalah pendahuluan. Jadi ini masih dianggap muqaddimah. Ini adalah masih dianggap apa? Pendahuluan. Maksudnya ini adalah dasar. Orang kalau ingin belajar nahwu langsung matan jurumiyah, langsung mutamimah, tidak masalah. Yang penting dia mampu nanti memahaminya. Dan di sini akan dibahas lebih luas. Ini adalah muqaddimah. Fi ilmil arabiyyah, dalam ilmu bahasa Arab. Mutammimatun, menyempurnakan limasaili, untuk masalah-masalah yang disebutkan di al-ajurumiyah, dalam matan jurumiyah. Jadi ini adalah penyempurna untuk matan jurumiyah. Takunu wasitotan, menjadi perantara. Menjadi perantara. Bainaha, antara matan jurumiyah. Wa baina ghairiha, dan di antara selainnya. Minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang panjang, yang luas. Karena kalau langsung dari matan jurumiyah langsung ke kotur nada,
itu susah. Kita akan merasakan kesusahan dalam mempelajarinya. Sebagaimana hendak belajar matan jurumiyah langsung mutammimah, itu juga akan susah. Jadi harus bertangga. Jadi ini mutammimah ini perantara antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Paham kan? Sehingga kita pelajari nanti buku kitab setelahnya itu lebih mudah. Disebabkan karena pokok babnya sudah kita pelajari di sini. Sudah kita pelajari di sini. Nafa'allahu biha. Semoga Allah memberikan manfaat terhadapnya. Kama nafa'a bi asliha. Sebagaimana bermanfaat asalnya, yaitu matan jurumiyahnya. Bagaimana kita melihat matan jurumiyah itu bermanfaat sekali. Ya, bagi setiap pelajar yang ingin belajar bahasa Arab. Wa fil hayati, dalam kehidupan. Wa ba'dal mamati, dan setelah kematian. Dalam kehidupan dan setelah kematian. Innahu qaribun mujibud da'wat. Sesungguhnya dia Allah maha dekat lagi maha menjawab doa. Sesungguhnya Allah maha dekat lagi maha menjawab doa. Ini pendahuluan pendek sekali dari penulis rahimahullah. Hanya berisi pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi, dan menjelaskan fungsi dari buku beliau ini, kitab ini, serta berdoa kepada Allah agar supaya apa yang beliau lakukan ini bermanfaat. Setelah itu kita masuk setelahnya. Al-kalamu wa ma yata'allafu minha. Iya, ini judul. Jadi ada dua jenis judul di buku ini. Ada judul yang dikasih kurung, ada judul yang tidak dikasih kurung. Paham ya? Kalau ada judul yang dikasih kurung, maka itu bukan dari penulis, bukan dari Al-Hattab, tapi dari yang memberikan catatan kaki di bawah. Paham ya? Kalau antum lihat judul di bukunya antum, lihat judulnya dikasih kurung. Maka itu bukan dari penulis, tapi dari pemberi catatan kaki di bawah. Kan ada yang memberikan catatan kaki. Yang memberikan catatan kaki itu muridnya Syekh Mukbil. Kalau di cetakan saya ini. Semua yang sama dengan cetakan ini, cetakan saya, apakah cetakan dulunya yang ini? Yang Abu Anas, Malik Ibn Salim, Ibn Matar, Al-Mahdari. Ini muridnya Syekh Mukbil. Yang memberikan catatan kaki. Kita tidak baca catatan kakinya. Kita tidak baca catatan kakinya. Sebagaimana kalau ada yang pegang Duratul Bahiyah, yang syarah, berarti nanti tidak ada yang catatan kaki. Ini yang paling pendeknya yang catatan kaki dipegang karena hanya matan. Terus matannya sudah dia periksa maktutotnya. Sudah dia periksa tulisan aslinya, tulisan tangannya. Jadi ini sesuai dengan maktutot, sesuai dengan tulisan tangan. Ini yang disebutkan. Jadi untuk diketahui sehingga nanti antum bisa paham. Kalau saya baca judul di cetakan lain tidak ada, berarti itu memang tidak ada karena bukan dari penulis. Itu maksudnya. Ini judul dari sini, makanya mulai dari sini kita tidak baca sebenarnya langsung judulnya. Kalau judul yang dalam kotak, yang dalam kurung, saya tidak akan baca. Karena dikhawatirkan kita beda cetakan. Yang saya pegang dengan yang antum pegang. Jadi kalau ada judul yang anda baca, berarti itu dari penulis, Al-Hattab. Kalau saya tidak baca, berarti itu dari pensyarah atau dari yang memberikan catatan kaki. Antum bisa paham ya? Jadi saya akan membaca saja apa yang dikatakan oleh Al-Hattab. Dipahami ini? Baik. Sekarang al-kalamu. Kalam.
huwa labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini tidak asing bagi kita. Kalam adalah huwa labdu, lafad. Al-murakkabu yang tersusun. Al-mufid yang memiliki faedah bil wad'i dengan peletakan bahasa Arab. Kalau ini sudah kita pahami bersama. Sudah ini ketiga kali. Matan jurumiyah sudah, tufah sudah disebutkan juga. Di sini disebutkan lagi. Namanya kalam, dia harus lafad. Dia harus murakkab. Dia harus mufid. Dia harus apa? Bil wad'i. 4 rukun kalam. Terucap, tersusun, ada faedahnya, dan diletakkan oleh orang Arab. Setelahnya itu mutamimanya. Lebih jauh lagi. Wa aqallu ma yata'allafu minasmain. Wa aqall paling sedikit. Namanya kalam itu paling sedikit. Ma yata'allafu apa yang dia tersusun minasmain dari 2 isim. Paling sedikit dia tersusun dari 2 isim. Minasmain. Dari 2 isim. Paling sedikitnya dia tersusun dari 2 isim. Iya, ini paling sedikit. Nah contoh, Zaidun qaimun. Kalam ini, kalam lafad, mufid, murakkab, bil wad'i. Paham ini? Dan ini tersusun dari apa? 2 isim. Iya kan? Karena Zaidun isim, qaimun isim. Itu paling sedikit kalam tersusun. 2 isim. Atau min fi'ilin wasmin. Ini paling sedikitnya. Atau dari fi'il dan isim. Jadi dia tersusun dari fi'il isim. Nah contoh. Koma Zaidun. Ini kalam. Karena dia lafad, murakkab, mufid, bil wad'i. Iya, dia dari koma Zaidun. Ini koma Zaidun, kalam. Enggak usah lihat Fajrin, biar ke media. Juga. Masa? Kenapa enggak dari tadi dibuang? Buang di situ. Nah sekarang lihat. Au min fi'ilin wasmin. Atau dari fi'il dan isim. Paling sedikitnya ini. Ini antum dikasih paling sedikit. Kalau paling banyak ya paragraf. Kan begitu. Paling banyak enggak ada batasannya. Belum ini kasih antum paling sedikit. Namanya kalam. Paling sedikitnya harus isim-isim. Atau fi'il isim. Ini ilmu. Ini sudah lebih luas namanya. Jadi kalam paling sedikitnya isim-isim, fi'il isim. Contoh isim-isim, Zaidun qaim. Contoh fi'il isim, koma, Zaidun. Jadi tidak dinamakan kalam itu kalau isim saja. Tidak dinamakan kalam itu kalau fi'il saja. Dipahami nih? Isim saja atau fi'il saja. Kalam itu kalau apa? Isim atau fi'il isim. Jelas ini? Jelas ya? Ini paling sedikit. Masya Allah. Berikutnya. Wal kalimatu. Sementara kalimah. Saya tidak baca judulnya. Karena itu judul dalam kurung. Dipahami nih? Wal kalimatu. Dan al kalimah. Kan setelah kita paham kalam. Maka kita juga harus paham apa? Al kalimah. Apa itu kalimah? Kan ada kalam, ada kalimah. Al kalimatu. Qaulun mufrad. Sementara kalimah itu adalah qaul, ucapan yang mufrad. Isinya cuma 1 kata. Itu dibilang kalimah. Jadi ada kalam, ada kalimah. Kalau kalam yang tersusun. Paling sedikit isim, fi'il, isim. Kalau kalimah, qaulun mufrad. Ucapan yang 1 kata saja. Paham ini? Ucapan yang mufrad. Tahu mufrad seperti? Apa itu? 1 kata saja. Itu kalimah. Wahya dan dia adalah ismun wa fi'ilun wa harfun ja'ali ma'na. Ini untuk menerangkan bahwa
penulis matan jurmiyah sebelumnya salah. Karena penulis matan jurmiyah beliau bilang begini. Wal kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa huwa salah satu anwa'in. Ismun wa fi'ilun wa harfun. Seakan-akan itu isim fi'il huruf kalam. Paham gak ini? Iya kan? Karena beliau bilang kalam, setelah itu beliau bilang 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Bukan. Di sini baru diluruskan. Kalam itu tadi yang murakkab. Ada isim-isim, ada fi'il, isim. Setelah itu kalimah. Kalimah itu qaulun mufrad. Wahya, dialah yang terbagi menjadi isim, fi'il, huruf. Paham ini yang diluruskan? Nah, ini baru sudah dimutammimah namanya. Belum diberikan udur karena mungkin karena meringkas. Ibn Ajurum karena meringkas. Jadi belum tidak jelaskan lagi makna al-kalimah. Belum cuman kalam, kemudian kalam itu tersusun dari isim, fi'il, huruf. Jadi ternyata yang terbagi 3 itu bukan kalam. Tapi apa? Al-kalimah. Itu yang terbagi 3 itu adalah al-kalimah. Jadi al-kalimah dia adalah isim, fi'il, huruf, ja'ali makna. Yang datang ya dengan sebuah makna. Jadi huruf di sini adalah huruf yang punya makna. Karena huruf itu ada 2 kan? Ada huruf yang punya makna dan ada huruf yang tidak punya makna. Jelas ya? Ada huruf yang punya makna, ada huruf yang tidak punya makna. Huruf yang merupakan pembagian kalimat adalah huruf yang punya makna. Jadi saya ulangi, kalimat adalah qaul mufrad. Itu pengertiannya. Kemudian kalimat terbagi 3. Isim, fi'il, huruf. Antum sudah paham pengertian isim. Sudah 2 kali. Di sini tidak ada lagi pengertian isim. Kenapa anda dikasih tahu? Ya, masa dikasih tahu terus pengertiannya sampai berkali-kali. Paham kan? Di sini penulis tidak kasih lagi antum pengertian isim. Tidak kasih lagi antum pengertian fi'il. Tidak dikasih lagi antum pengertian huruf. Kenapa? Sudah 2 kali antum melewati. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Tidak dikasih lagi. Fal ismu. Maka isim. Langsung alamat. Yu'rafu bil isnadi ilaih. Wabil khabdi wabit tanwini wabidukulil alifi wal lami wa hurufil khabdi. Tanda isim. Maka isim dikenal dengan al-isnadu ilaih. Ini alamat mutammimahnya. Tidak ada di matan jurmiyah, tidak ada di tufah. Di sini mutammimahnya. Isim dikenal dengan al-isnadu ilaih. Terjadi penyandaran kepadanya. Kapan sesuatu disandarkan kepadanya, maka itu pasti isim. Paham ini? Paham ini? Kalau ada sesuatu disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia isim. Paham ini yang saya bilang? Ini alamat pertama. Nanti akan disebutkan di kitab. Akan disebutkan di kitab keempat yang kita akan pelajari. Insya Allah. Di Qatur Nada. Ini alamat yang paling bermanfaat. Isnadu ilah ini alamat yang paling bermanfaat. Iya, untuk alamat isim. Makanya dia yang paling pertama. Alamatnya adalah al-isnad ilaih. Ya. Isnad artinya disandarkan kepadanya. Kapan sesuatu disandarkan kepadanya sesuatu, maka itu tempat bersandarnya adalah apa? Isim. Artinya ada tiang begini. Dah? Atau ada tembok. Disandarkan kepadanya sesuatu. Begini. Maka ini namanya isim pasti. Yang bersandar ini bisa saja isim, bisa saja apa fi'il. Tidak peduli. Ini yang bersandar terserah. Yang penting ini nih. Tempat bersandarnya pasti siapa? Isim. Contoh misalnya, antum katakan isim. Kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Berarti antum sandarkan ini kitab kemana? Ke Zaid. Berarti Zaid siapa? Hah? Ini nah maksudnya.
Nah, yang bersandar. Ini tiangnya. Paham ini? Berarti ini Zaid apa? Isim. Karena apa? Disandarkan kitab kepadanya. Kan begitu kan? Paham Sapri? Contoh lain lagi. Akal tu. Saya makan. Nah, saya makan. Antum sandarkan makan kepada saya. Kan begitu kan? Paham ini? Saya makan. Berarti makan disandarkan kepada saya. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Makan. Berarti makan disandarkan kepada saya. Paham kan? Berarti ini tuh ini apa? Tuh ini apa? Isim. Karena dari mana kita tahu dia adalah isim? Isnadu ilaih. Kan disandarkan kepadanya. Paham ini? Paham ini alamat? Jadi ini tuh dia bisa antum tahu isim bukan karena tanwin, bukan karena kasroh, bukan karena kemasukan huruf j, bukan karena beral. Bukan. Tapi karena antum tahu dia disandarkan kepadanya. Makanya ini alamat yang bermanfaat. Karena antum bisa tahu ini isim dengan penyandaran kepadanya. Dipahami nih? Nah, ini alamat tambahan di buku ini. Tidak ada di buku sebelumnya. Paham ini alamat tambahan? Siapa yang belum paham? Abu Hanif? Afgan? Yakin? Betul? Ahmad Sobri? Apa maksudnya? Ipul? Paham Ipul? Tidak? Yakin? Baik. Karena yang ditambah ini perlu diuraikan. Kalau setelahnya alamat sudah antum pelajari sebelumnya. Wabil khafdi. Termasuk alamat isim adalah bil khafdi dengan adanya kasro. Ini sudah antum pelajari 2 kali. Wabit tanwin dengan adanya tanwin. Sudah kita pelajari juga. Wabidukhulil alif wal lam dengan masuknya al. Sudah kita pelajari juga. Wahurufil khafdi dan adanya huruf jer. Sudah kita pelajari juga. Iya kan? Ini alamat biasa. Yang pertama ini tambahannya. Al-isnadu ilai. Terjadi penyandaran kepadanya. Terjadi apa? Penyandaran kepadanya. Jelas kan? Jelas ini? Jelas? Selesai alamatnya. Fi'il bagaimana? Wal fi'lu. Wal fi'lu dan fi'il. Yu'rafu biqad. Tidak ada yang baru kalau fi'il. Fi'il tidak ada yang baru. Dikenal dengan adanya kode. Kalau ada kode maka setelahnya pasti siapa? Fi'il. Wasin. Dikenal dengan adanya sin. Kalau ada sin maka dia adalah apa? Fi'il. Wasaufa. Adanya saufa. Wa ta'itanis sakina. Tidak ada yang baru. Dan ta'tanis sakina. Kalau ada ini maka setelahnya adalah fi'il. Adalah fi'il. Wahuwa salah satu anwa'in. Kita bahas cepat ini ya. Karena mudah sekali. Antum tahu kenapa mudah? Tahu kenapa mudah? Kenapa mudah Taufik? Sudah diulang ini ketiga kali. Bayangan. Makanya mudah. Yang sulit itu nanti hanya mutamimanya saja. Yang ditambah. Jadi kapan ada tambahannya itu saja yang butuh dipahami lagi. Dipahami ini? Ah, ini dia. Masya Allah. Wahuwa salah satu anwa'in. Dan dia yaitu fi'il terbagi 3. Fi'il terbagi 3. Madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nits sakinah. Ada madi dia dikenal dengan ta ta'nits sakinah. Ya kan? Ini sudah mulai membahas lebih rinci. Namanya fi'il madi itu dikenal dengan adanya ta ta'nits sakinah. Yaitu dari alamat fi'il itu ada khusus untuk fi'il, ada khusus untuk fi'il madi, ada khusus untuk fi'il mudhari, ada bisa madi bisa mudhari. Itu dari alamat fi'il itu. Ada yang khusus untuk fi'il madi seperti ta ta'nits sakinah. Ada yang khusus untuk fi'il mudhari seperti sin dan saufa. Ada yang bisa madi bisa mudhari seperti kode. Kode bisa madi bisa mudhari. Nah, kata belum madin. Adapun fi'il madi. Tidak dibahas di sini pengertiannya fi'il madi.
Kalau disebut fi'il madhi antum sudah tahu apa dia. Wa yu'rafu bi ta'i ta'nitsis sakinati. Dia dikenal dengan adanya ta ta'nis sakinah. Ta yang sukun. Nah contoh, qomat pasif fi'il madhi. Qa'adat pasif fi'il madhi. Terus beliau katakan wa minhu di antara fi'il madhi. Di antara fi'il madhi ini belum masuk dalam hal yang diperselisihkan. Ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa. Alal asah berdasarkan pendapat yang kuat. Berarti 4 kata ini diperselisihkan. Apakah dia fi'il madhi atau bukan. Tapi belum bilang alal asah. Berdasarkan pendapat yang sahih dia adalah fi'il madhi. Jadi nanti tinggal kita kenal perselisihannya di buku yang kita akan pelajari setelah ini. Paham kan? Iya. Di antara tanda dalil kalau ni'ma, bi'sa, laisa, asa adalah fi'il madhi. Karena bisa kemasukan ta'nis sakinah. Antum bisa bilang ni'mat, bi'sat, asat, laisat. Paham ini? Di antara yang menunjukkan dia fi'il madhinya adalah bisa bersambung dengan siapa? Ta'nis sakinah dalam kalimat. Itu dia. Selesai fi'il madhi wa mudhari'un. Fi'il yang kedua ada namanya fi'il mudhari. Fi'il kedua ada yang disebut dengan nama fi'il mudhari. Wa yu'rafu bidukhuli lam alai. Dikenal dengan masuknya lam padanya. Maksudnya alat penjazm. Itu alat penjazm itu merupakan tanda fi'il mudhari. Paham ini? Ya kan? Karena alat penjazm itu hanya masuk pada fi'il mudhari, tidak masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il amr, apalagi isim. Makanya beliau katakan fi'il mudhari dikenal dengan masuknya lam alaihi atasnya. Fi'il mudhari dikenal dengan masuknya lam padanya. Nah contoh, lam yakum. Pasti itu yakum adalah apa? Fi'il mudhari. Kenapa? Ada lam, alat penjazm. Dipahami ini? Kemudian beliau kasih tahu. Wala budda fi awwalihi. La budda harus. Tidak boleh tidak. Fi awwalihi pada awalnya. Min ihdaz zawaidil arba'i. Dari salah satu 4 tambahan. Jadi namanya fi'il mudhari. Harus ada padanya salah satu dari 4 tambahan. Wahia dia adalah. Al-hamzatu hamzah. Wan nun nun. Wal ya ya. Wat ta dan ta. Namanya fi'il mudhari pasti ada hamzah atau nun atau ya atau ta. Ya jama'uha qauluka yang terkumpul dalam ucapan kamu na'aitu. Na'aitu. Sebelumnya kita bilang apa? Anaitu. Yang penting 4 huruf itu. Namanya fi'il mudhari pasti ada huruf anaitu atau na'aitu. Dipastikan. Karena tidak mungkin jadi fi'il mudhari kalau tidak ada anaitu. Kemudian beliau kasih antum faedah sorof. Sebenarnya ini bukan urusan nahwu, ini cuma faedah sorof. Yaitu cara membaca huruf mudhari. Cara membaca huruf anaitu. Kata beliau, wa yudhammu awwaluhu. Itu fi'il mudhari. Di dhamma awalnya. Dan ini antum alhamdulillah sudah pelajari di sorof. Tapi mungkin lupa sedikit, tidak apa-apa diingatkan di sini. Di dhamma awalnya, yaitu huruf mudhari'nya di dhamma. In kana madihi ala arba'ati arufin. Kalau madinya di atas 4 huruf. Nah, kalau kita melihat sorof, fi'il madhi yang 4 huruf itu cuma ada 4 bentuk. Af'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, dan fa'lala. Nah, ini madhi kalau 4 huruf. Tidak pernah keluar dari ini. Selain ini pasti 3 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf. Kalau madhinya dari 4 huruf dibuat fi'il mudhari. Maka pastikan fi'il huruf mudharinya di dhamma. Jadi fa'lala nanti yu, fa'lilu. Fa'ala pasti yu fa'ilu. Fa'ala pasti yu fa'ilu. Af'ala pasti yu
ilu. Jadi pasti di doma huruf pertamanya mudhari'nya. Selain 4 huruf fathah. Misalnya doroba yadribu. Qatala yaktulu. Nah, ijtama'a yajtami'u. Istaghfaro yas. Kan begitu kan? Itu kaidah di sorof itu, bukan kaidah di nahwu. Ini cuma sambil lewat saja. Paham? Jadi di doma awalnya kalau madinya 4 huruf. Kalau madinya 4 huruf. Nah contoh dahroja. Ka seperti dahroja fil mudhari'nya. Yudahriju. Jangan perhatikan harokat lain. Perhatikan itu huruf pertama. Yudahriju. Akroma yukrimu. Farroha yufarrihu. Qatala yuqatilu. Paham ini? Tinggal diganti yu menjadi u, menjadi nu, menjadi tu. Paham kan? Ganti hurufnya, jangan diganti harokatnya. Jangan diganti apa? Harokatnya. Jelas? Jelas ya? Kemudian berikutnya, wa yuftahu fima siwa dzalik. Di fathah selain itu. Jadi kalau 4 huruf, antum dhammah huruf mudhari'nya. Selain 4 huruf, fathah saja. Kecuali nanti buat majhul. Ini kan kita berbicara tentang maklum asal. Paham ini? Sebelum saya lanjut, antum bisa paham itu? Fajrin? Yakin? Sapri? Kan ada 22 wazan saudara kan? Nah, dari 22 itu ada 4. 4 asli atau 3 tambah 1 kan? Kalau mau dibuat fi'il mudhari, dhamma awal. Nah, selain itu apa? Fathah. Contoh. Nah, nasoro yang suruh intolako yan toliku itu nasoro contoh untuk 3 huruf. Intolako yan toliku contoh untuk 5 huruf. Istakhroja yastakhriju itu contoh untuk 6 huruf. Jadi 3, 5, 6 fathah. Sementara 4 dhamma. Kan cuma ada 3, 4, 5, 6. Paham kan? Cuma ada 3, 4, 5, 6. Paham Abdullah? Abdillah? Yakin? Alhamdulillah. Selesai fi'il mudhari. Wa amrun. Dan ada namanya fi'il amr. Kalau fi'il amr apa tandanya? Kata beliau, wa yu'rafu. Dan dikenal. Diketahui itu adalah fi'il amr. Bidalalatihi ala tolab. Dengan penunjukannya di atas tolak. Dengan penunjukannya di atas tolak. Iya. Paham ini? Menunjukkan atas permintaan. Itu namanya fi'il amr tandanya. Kalau dia menunjukkan atas perintah, maka dia fi'il amr. Wa qabulihi. Dan dia menerima ya al-mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Jadi ciri fi'il amr itu menunjukkan atas perintah dan bisa menerima ya mukhatabah. Antum bisa bilang misalnya idrib. Bisa dikatakan kalau perempuan? Kan kalau laki-laki idrib, pukullah. Kalau perempuan idribi bisa menerima ya. Dipahami nih? Antum katakan uktub. Kalau laki-laki. Kalau perempuan? Apa? Ulang. Ukhruj. Umair. Ijlis. Nah itu dia. Kalau bisa menerima ya, dia fi'il amr. Artinya kalau ada kata menunjukkan atas perintah, tapi tidak menerima ya, bukan fi'il amr. Ini harus 2 tandanya. Menunjukkan atas perintah dan bisa menerima apa? Iya. Jelas ini? Nah contoh. Kumi. Oh berarti fi'il amr. Idribi. Fi'il amr. Paham ini? Paham ya? Satu maknanya perintah. Kumi berdirilah. Terus ada ya-nya. Wadribi perintah. Pukullah.
terus bisa menerima ya. Paham ini? Itu tanda fi'il amar. Wa minhu, di antara fi'il amar. Di antara fi'il amar. Hati wa ta'ala alal asoh, berdasarkan pendapat yang sahih. Paham ini? Artinya dua kata ini ada perselisihan. Apakah dia fi'il amar atau bukan. Tapi beliau bilang alal asoh. Dia adalah fi'il amar berdasarkan pendapat yang paling sahih. Nanti akan diuraikan di Qatur Nada. Buku yang kita akan pelajari nanti setelah ini. Dia ini perselisihannya apa dan siapa yang berselisih. Paham ya? Yang penting sekarang ditahu dulu. Oh, hati dan ta'al fi'il amr. Paham kan? Hati artinya kemarilah. Hati kemarilah. Kan begitu. Ta'al sama juga kemari. Paham kan? Hati bisa bermakna juga berikan. Berikan. Ta'al bisa diterjemahkan kemari. Kan perintah. Terus bisa menerima ya. Ta'alai. Hati. Ya kan? Itu tandanya itu. Menunjukkan makna perintah terus bisa menerima ya muannatsatil mukhatabah. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Kemudian berikutnya yang terakhir. Karena setelah ini kita sudah keluar dari pembahasan pertama. Mengenal kata. Langsung masuk di tahap kedua. Mengenal tanda i'rab. Kita habiskan. Pertemuan pertama berkah. Wal harfu dan huruf. Jenis ketiga dari kalimat adalah huruf. Jenis ketiga dari kalimat adalah huruf. Apa itu huruf? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'ili. Huruf itu adalah apa yang tidak cocok bersamanya tanda isim. Tidak pula cocok bersamanya tanda fi'il. Kalau tidak cocok padanya tanda isim. Tidak pula cocok padanya tanda fi'il. Maka dia adalah siapa? Huruf. Kan cuma ada 3. Kalau bukan isim, bukan fi'il, maka pasti siapa? Huruf. Seperti hal. Seperti hal. Itu pasti huruf. Karena tidak bisa masuk tanda isim. Tidak bisa masuk tanda fi'il. Wafi. Fi. Huruf. Karena tidak bisa masuk tanda fi'il. Tidak bisa masuk tanda isim. Walam. Lam. Ini huruf. Kenapa? Tidak bisa masuk padanya tanda isim. Tidak bisa juga masuk padanya tanda fi'il. Paham maksudnya tidak bisa masuk? Artinya ini lam. Tidak bisa antum bilang min lam. Alam. Nah, dipahami ini? Tidak bisa juga masuk tanda fi'il. Tidak bisa bilang salam. Saupalam. Kodelam. Lems. Paham maksudnya? Tidak bisa. Kalau tidak bisa masuk tanda isim. Tidak bisa masuk tanda fi'il. Maka dia siapa? Huruf. Dipahami ini? Selesai. Setelah itu babul i'robi wal bina. Masya Allah. Kalau bertahan begini terus, kita akan selesaikan insya Allah dalam waktu dekat. Nah, kan mudah ini, mudah sekali kan? Masalahnya antum baru masih segar-segar sekali ini pembahasan. Dipahami nih? Alhamdulillah. Selesai hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Ada pertanyaan?